Komisi TV telah mendapatkan dukungan politik dari rekan-rekan komando Prabowo 08 kepada Bapak Prabowo Subianto yang insya Allah akan maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden pemilu 2024. Pada sore hari ini Rumah Besar dalam Prabowo 08 ada Pak Fauzi Bagalah selaku koordinator nasional Rumah Besar dalam Prabowo 08. Lalu di sampingnya ada Bapak Riki Tambah selaku kepala sekretariat Rumah Besar dalam Prabowo 08. Lalu Kopra 08 ini dipimpin oleh Bapak Daniel Heri Pasaribu, luar biasa dengan warna-warni cerah. Ini sesuai dengan tema kita sebenarnya Rumah Besar ini dengan keceriaan, kegembiraan, dengan sejuk dan kedamaian. Nah, untuk itu mungkin kita akan langsung mempersilakan kepada Pak Daniel bisa sedikit menjelaskan secara spesifik mengapa rekan-rekan muda, teman-teman milenial dan Gen Z di Kopra 08 ini mendukung sosok Pak Prabowo yang mungkin secara ukur bisa dianggap sepuh. Tapi apa hal yang menarik yang membuat keyakinan anak-anak muda seperti teman-teman ini mau mendukung Bapak Prabowo Subianto? Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Izin Bang Fauzi, Bang Riki ya, teman-teman semua. Jadi Kopra 08 sebenarnya awalnya kita memaknai ini sebagai suatu hal yang telah matang dalam artian Pak Prabowo sudah beberapa kali mengikuti kontestasi Pilpres, pernah jadi calon wakil presiden juga, tetapi mungkin momennya atau kesempatannya yang belum tepat kepada beliau. Tapi saat ini menurut kami secara dari nama yang kami pilih juga, Kopra, ada kematangan yang tepat dalam kondisi sekarang. Ada kematangan yang tepat dan ada pribadi baru yang kita lihat dari Pak Prabowo. Ada ciri khas baru dari Pak Prabowo saat ini, yaitu merangkul semua. Makanya dalam setiap kesempatan Kopra itu selalu mengatakan persatuan nasional adalah hal utamanya. Dan yang elit saat ini yang mencerminkan persatuan nasional itu Pak Prabowo. Beliau berdamai dengan semua pihak, beliau merangkul semua pihak. Dan kita lihat kepemimpinan nasional saat ini butuh sosok yang bisa merangkul di tengah kondisi global yang memanas, kacau. Kita butuh pemimpin nasional yang bisa menyatukan semua kalangan, bisa menyatukan semua pihak. Dan dari seluruh calon, kalau kata Pak Prabowo, semua calon presiden itu orang baik dan putra bangsa yang terbaik. Tetapi hal yang mungkin ada di sosok Pak Prabowo belum ada di sosok yang lain, yaitu semangat persatuan nasionalnya dan kemampuan merangkul semua pihak. Jadi berangkat dari situ kita Kopra 08, teman-teman diskusi, kita ambil bagian dalam pemenangan Pak Prabowo. Kita pengen ambil bagian menularkan semangat merangkulnya. Kita pengen ambil bagian dari pesan-pesan sejuk dan pesan-pesan damai yang dinarasikan oleh beliau. Kita pengen persatuan nasional itu terwujud di tangan orang yang tepat. Mungkin itu pemikiran awalnya, sehingga Kopra 08 siap bersinergi dengan semua pihak, bukan hanya dengan rumah besar relawan Prabowo, tapi dengan siapapun orang yang mendukung Pak Prabowo. Bahkan kita siap saling mengingatkan, kita siap ditegur juga. Ya Bang Fauzi, kita siap ditegur. Kita pernah datang dengan seragam yang udah kita cetak, warnanya mungkin kurang sesuai. Sekarang kita tampil lebih cerah, membawa pesan damai yang sama, semangat damai yang sama, semangat merangkul yang sama. Mungkin itu Bang. Terima kasih. Mungkin rekan-rekan media ingin tahu latar belakang dari pesan-pesan di Kopra 08 dan sebaran wilayah itu dari mana aja? Sebenarnya kalau Kopra 08 itu berangkat dari kesadaran mengorganisasi diri. Jadi teman-teman ini dari berbagai latar belakang Pak. Ada yang pengacara, ada yang pengusaha, ada yang office boy malah, ada yang masih mahasiswa, ada yang masih magang, ada yang caleg juga,
ada yang wanita karir juga. Jadi dari berbagai unsur kita mengorganisasi diri, berkumpul di Komando Prabowo dengan semangat egaliter. Kita sama, kita saling mengisi, saling melengkapi. Dan sebarannya saat ini di DKI Jakarta yang pertama, yang kedua di Banten, teman-teman dari Banten kebetulan datang juga. Kemudian teman-teman dari Sumut tadinya pengen datang juga, cuman karena memang kita agak sulit menyesuaikan jadwal dengan teman-teman yang sangat sibuk di rumah besar ini, jadi berhalangan. Dan di Jawa Tengah juga ada, di Jawa Tengah sebarannya baru di Semarang, Kudus, dan Tegal. Mungkin Kopra baru sebatas itu. Gitu. Kita belum luas, tapi semangat kita ingin terus melipat gandakan dukungan kepada Pak Prabowo dengan pesan-pesan damai dan narasi-narasi yang merangkul. Mungkin itu. Terima kasih. Selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Jumbadillah memberikan pesan kepada teman-teman Kopra 08, mengingat komitmen Pak Prabowo terhadap anak-anak muda itu komitmen yang dari dulu telah dibuktikan. Jadi nggak cuma omdo. Nah, mungkin Pak Koji bisa menegaskan lagi bahwa anak-anak muda itu memang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini untuk kemajuan ke depan. Silakan. Kalau komitmen Pak Prabowo untuk anak muda jelas tentang pendidikan, beliau bikin universitas, dan dari universitasnya anak-anak muda di universitasnya membuat sumur-sumur air, dan juga beliau buat statement bahwa kalian harus rukun, bersatu, masa depan kalian bisa cerah kalau rukun bersatu. Saya kira anak muda itu harus lebih aktif di Pilpres ini, karena semangat muda kita butuhkan, karena energinya lebih kuat. Dan ada kebaikan juga dari pesan Pak Prabowo, di mana kita harus menyebarkan pesan damai. Dan kita tahu di setiap kebaikan kita harus ambil peran. Kalau ringan jangan hanya diam, ya. Jadi tolong anak-anak muda yang masih bermuda-muda di sini, ingat-ingat pesan Pak Prabowo. Beliau sudah membuktikan dan beliau terus memberi motivasi kepada kita semua agar kita masa depannya lebih baik. Jangan bawa area-area yang negatif nantinya. Kalau misalnya kita teman-teman di Sumut, di Jateng, di DKI, sama di Banten, ya, kami percaya Kopra bisa menyebarkan pesan-pesan dan semangat positif dari Pak Prabowo. Nah, Kopra 08 ini pasca deklarasi ini kan nggak serta-merta lepas. Pasti kan ada kerja-kerja politik yang dilakukan. Kita bakal cek kok, kita bakal datang. Nah, kita ingin mendengarkan pesan-pesan dari Pak Riki Tambang untuk langkah-langkah setelah deklarasi ini, apa yang harus dilakukan sama Kopra 08 untuk memperluas spektrum dukungan Bapak Prabowo di kantong-kantong masyarakat. Mungkin langsung Pak Riki Tambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Lima Besar dalam Radio 08 merasa bangga dan terhormat atas dukungan teman-teman muda milenial Z. Jadi yang pertama yang perlu saya tegaskan adalah komitmen Pak Prabowo terhadap anak muda. Yang pertama, Pak Prabowo sudah berulang kali berbicara the future is yours. Artinya the future is yours itu bukan hanya sebatas ke depan itu akan diisi oleh anak muda, tapi bagaimana mengisi bangsa Indonesia itu dengan berbagai karya. Jadi Pak Prabowo berharap teman-teman muda bisa kreatif untuk membuka lapangan pekerjaan yang nanti juga sedang diusahakan oleh Pak Prabowo, mulai dari hilirisasi dan berbagai multiplier efek, ya. Jadi Pak Prabowo sudah juga berbicara tentang industrialisasi. Jadi bukan hanya untuk kepentingan kami-kami yang mulai tua ini, tapi justru Pak Prabowo akan berbicara untuk 20-30 tahun ke depan. Dan Pak Prabowo juga sudah seringkali berbicara tentang bagaimana mengendalikan stabilitas harga sembako. Karena itu juga menjadi problem di anak muda sekarang, kan. Jadi kita Rumah Besar juga punya data bahwa kekhawatiran anak-anak muda sekarang adalah selain masalah lapangan pekerjaan adalah masalah harga-harga sembako. Yang ketiga juga problematika digitalisasi, finansialisasi. Ini juga kan problem anak muda yang insya Allah ketika Pak Prabowo nanti jadi presiden, persoalan startup, persoalan e-commerce,
dan berbagai hal lainnya itu juga akan dijamin oleh Pak Prabowo, dan bagaimana membuka ruang sebesar-besarnya untuk anak-anak muda berkreasi. Karena kami yang tua itu nggak ngerti tentang siber yang high tech, tapi yang mengerti itu ya kalian. Jadi itu yang komitmen Pak Prabowo yang pertama. Yang kedua adalah persoalan apa tugas dari Kopra 08. Jadi pulang dari sini jangan cuma sekedar nongkrong-nongkrong di kafe, jangan cuma sekedar main Mobile Legends PUBG, tapi juga dimanapun teman-teman nongkrong, kalau misalnya bisa bajunya itu dipakai kemana-mana. Dan kalau ditanya apa sih itu, ini dukungan kami terhadap Pak Prabowo Subianto. Nah kalau misalnya Bang Oji pakai Deddy Bowo, mungkin teman-teman juga nanti bisa populerin. Jadi di mana-mana jangan manggilnya Pak Prabowo, tapi panggilnya Deddy Bowo. Jadi itu yang pertama, yang tugasnya. Yang kedua, posko dari Kopra 08. Jadi kita tidak berharap teman-teman mampus Indonesia itu pakai politik, tapi relawan itu bekerja dengan ketulusan dan apa swadaya masing-masing yang mampu. Jadi misalnya posko yang di Jakarta, posko yang di Banten, posko yang di Semarang, posko yang di Kudus, atau entah adalah sama yang di Sumut, itu segera pulang habis dari wilayah ini segera dibuka. Siapkan fasilitas nggak usah mewah-mewah, siapin wifi hotspot, siapin gula kopi, siapin gitar, pasti anak-anak muda datang. Dan pasang spanduk di tempat di depan itu, Kopra membuka pendaftaran relawan milenial Z. Jadi itu tugas teman-teman. Dan juga tolong data sedetail mungkin, nama, NIK, nomor HP, siapapun yang datang ke posko teman-teman, dan nanti tolong dilaporkan, bisa ke WR Kapan untuk dimonitoring. Karena itu perintah Pak Prabowo dan Prof. Dasko untuk tiap hari kita mendata penambahan suara Pak Prabowo yang lahir batin mendukung Pak Prabowo. Demikian sekilas, dan terima kasih atas kedatangan teman-teman. Dan jangan ragu-ragu kalau ada rapat, ada keperluan memakai tempat di sini, selama memang rumah besar pas ada dapur kosong, monggo dipersilakan karena ini rumah kita bersama. Terima kasih. Ada rebutan? Kalau saya tentang rumah besar relawan Prabowo 08 ya, isu terbaru ini kan disampaikan Pak Hasbuti bahwa Pak Prabowo ingin menang satu putaran, dan itu nampaknya akan terwujud karena saat ini Bu Puan Maharani menyatakan bahwa Ganjar Pranowo siap mengalah menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Artinya akan ada dua pasangan calon saja yang akan maju dalam pemilu presiden ke depan. Ini gimana relawan? Ya, jadi sebenarnya relawan ini kan tugasnya membantu pemenangan Pak Prabowo di luar wilayah non partai politik. Jadi apapun keputusan Pak Prabowo, Pak Dasko, kami Samina Watona. Jadi mereka yang lebih tahu apa yang terbaik buat pergerakan memenangkan Pak Prabowo. Dan kalau rumah besar Prabowo 08 mau 2 calon, 3 calon, yang penting Prabowo presidennya. Jadi itu. Jadi kita lebih fokus, siapapun cawapres Pak Prabowo, rumah besar Prabowo 08 itu pasti akan berjibaku, karena di analisa mapping kami penentu kemenangan Pak Prabowo nanti teman-teman relawan. Jadi segmen suara ke Pak Prabowo itu sudah ada mappingnya, demikian pula mapping untuk suara partai koalisi itu sudah ada mappingnya. Tapi kalau pengen satu putaran, ini tugas dari kita para relawan. Makanya habis pulang jangan tidur ngopi ngerokok doang, tapi harus poskonya dibuka, harus salamin semua anak muda, harus rajin nongkrong pakai kaos Prabowo itu di tempat-tempat nongki anak-anak muda. Mungkin itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih rekan-rekan media. Ini acara belum selesai. Rumah besar relawan Prabowo 08 sertifikat dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Sertifikat ini dengan bangga diberikan kepada Komando Prabowo 08 atau Kopra 08 sebagai relawan pemenangan Prabowo Presiden masa bakti 2024-2029. Terima kasih atas dukungan dan perjuangan memenangkan Bapak Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo sebagai Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan
Sertifikat ini ditandatangani oleh Koordinator Fauzi Balila, Wakil Koordinator Hari Muslimoti, dan di paling bawah tertulis damai, rukun, sejuk,